Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersyukur pagi hari ini. Mari dengan cepat kita buka Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, pengharapan yang kuat. Pengharapan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengharapan yang kuat di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada pengharapan yang kuat di dunia ini. Selain hanya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang menaruh pengharapannya pada anaknya. Menaruh pengharapan pada suaminya. Menaruh pengharapan pada istrinya. Pada mertuanya, menantunya. Banyak orang menaruh pengharapan pada bisnisnya, jabatannya, cita-citanya. Bapak Ibu Saudara, semua pengharapan yang kita letakkan di dalam dunia ini tidak akan pernah kuat. Sebab semua yang ada di dunia ini akan hancur, akan lenyap. Janganlah sekali-kali menaruh pengharapan kepada apa yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali menaruh pengharapan pada apa yang kelihatan. Termasuk kepada gembala, kepada pemimpin rohani, apalagi kepada gereja agamawi, gereja gedung, apalagi kepada sinode, denominasi, nama gereja. Jangan saudara menaruh pengharapan pada pelayananmu. Kita tidak akan pernah kuat, saudara. Berapa banyak oleh karena pelayanan orang hidupnya hancur.
Itu bukan pelayanannya yang salah, tetapi pengharapannya yang salah. Saudara, semua pelayanan di gereja itu dikontrol oleh manusia, oleh sinode, oleh denominasi, dan oleh semua peraturan manusia. Walaupun esensinya pelayanan itu untuk Tuhan. Tetapi kalau pengharapan saudara pada pelayanan, engkau akan kecewa. Persaingan pelayanan begitu banyak. Engkau akan terkaget-kaget. Karena engkau merasa diusik. Gereja kita bisa terusik. Pelayanan kita bisa terusik. Sehingga kita bisa kehilangan api Tuhan. Kita mulai padam, kita mulai kendor, kita mulai tidak berapi-api, atau kalaupun kita berapi-api, apinya sudah api asing. Karena kita menaruh pengharapan kepada yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menaruh pengharapan pada yang kelihatan. Karena Allah Bapa bersumpah demi dirinya dengan perjanjian kekal yang tidak terlihat. Sebab perjanjian kekal Allah kepada Abraham itu dinyatakan di kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Oleh karena itu dalam Ibrani 11 saksi iman, para nabi dikatakan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Padahal perjanjian itu diikat sumpah. Saudara, tidak ada yang bisa membatalkan sumpah Allah karena Dia yang paling tinggi. Orang bersumpah dengan apa yang lebih tinggi, tetapi Allah bersumpah karena dirinya sendiri. Perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian yang tidak kelihatan. Dan Abraham mati tanpa memperoleh perjanjian itu, sebab perjanjian itu ada di dalam putranya Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang paling kuat hanyalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ketika pengharapan saudara di dalam Tuhan Yesus, maka engkau menjadi orang-orang yang teguh kokoh berdiri di dalam segala situasi. Saudara bukan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saudara bukan orang-orang yang berjalan di dalam ambisi, kepentingan pribadi. Saudara melakukan sesuatu yang membangun perpecahan, membangun keonaran, membangun kerusuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang berpengharapan hanya pada yang kelihatan, maka kecenderungannya mereka akan terpecah belah. Karena mereka berambisi, karena mereka melakukan segala sesuatunya dengan apa yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara, orang yang berpengharapan kuat kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, orang ini rela kehilangan segalanya.
Mereka tidak mempertahankan haknya, tidak memaksakan hak yang harus dipertahankan. Mereka tidak pernah memegang erat apa yang kelihatan. Sama seperti Ayub, ketika Ayub kehilangan semuanya, Ayub percaya. Sebab dia datang telanjang dan pulang telanjang, dia tetap memuji Allah. Sebab pengharapan Ayub hanya kepada Allah yang tidak kelihatan. Bagi kita yang percaya saat ini, kita hanya punya satu pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya di dalam Allah saja Bapa, bukan. Tetapi di dalam putranya Yesus Kristus yang ditetapkan oleh Bapa menjadi pengharapan kita. Karena hanya dialah yang akan menggenapi seluruh perjanjian Abraham. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan mau supaya saudara mengubah pengharapan saudara. Jangan pernah berpengharapan pada visi. Jangan pernah berpengharapan pada kegerakan. Jangan pernah berpengharapan pada yang kelihatan ini. Kalaupun kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengerjakan visi 2033, bahkan kita akan mempersiapkan gedung pusdiklat. Kita juga melatih imam-imam. Bapak Ibu Saudara, itu semua karena perintah Tuhan Yesus. Pengharapan kita bukan pada visi 2033. Pengharapan kita bukan pada pusdiklat. Pengharapan kita bukan pada kegerakan NCC internasional dan segala keberhasilan. Bahkan akan muncul pendoa-pendoa syafaat. Tapi itu bukan pengharapan kita. Itu tugas kita. Ketika kita naik ke surga, kita tidak membawa apa-apa. Tugas kita semua kita letakkan. Sehingga pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan tugas itu kepada kita. Saya percaya ketika kita berpatokan pada prinsip pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak menjadi orang yang memberontak. Kita tidak menjadi orang yang melawan. Bahkan kita tidak bersaing dengan apapun. Bapak, Ibu, Saudara, imam-imam yang saya kasihi, tantangan di dalam kehidupan ini banyak. Tetapi mari waktu yang singkat ini, sebagaimana di dalam 1 Korintus 7, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat karena waktu yang singkat ini, maka seorang suami seolah-olah tidak memiliki istri. Seolah-olah tidak memiliki apa-apa, seolah-olah. Mari kita berlaku seolah-olah. Supaya kita jangan tamak. Kenapa peperangan terjadi? Kenapa perpecahan gereja terjadi? Kenapa perpecahan dalam kegerakan terjadi? Itu karena semua ketamakan. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak hal yang terjadi dengan apa yang terlihat. Kita tidak bisa memprediksi, saudara. Semua yang terlihat ini bisa berubah seketika. Semua yang terlihat ini bisa goncang. Supaya nyata bahwa saudara dan saya tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan.
Apakah NCC internasional tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan? Tergantung saya sebagai pemimpin. Jika saya dapat melepaskan seolah-olah saya ini tidak memiliki NCC internasional, maka saya tidak akan pernah tergoncangkan. Dan saya tidak pernah berharap, pengharapan saya bukan pada NCC internasional. Sehingga kalau ada orang-orang yang berusaha untuk mengganggu NCC internasional dengan cara-cara yang tidak etis, dengan cara-cara kode etik yang jelek, kami tahu saudara, kami tahu ada orang-orang yang berkedok pelayanan, berkedok dengan doa, mereka membangun kegerakan yang sepertinya mereka ini untuk Tuhan. Sehingga membuat kegaduan, membuat keonaran, padahal mereka tahu, tapi mereka memang sengaja untuk bersaing, mengangkat luka-luka segala sesuatu yang ada di dalam kegerakan ini. Tapi saudara, saya tidak pernah berpengharapan dengan NCC internasional. Sehingga kalau NCC internasional pun diserang, bahkan nama saya dijelekkan, bahkan saya ditolak di satu tempat, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena pengharapan saya kepada Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Dia yang memberi tugas. Walaupun ada etika-etika dalam pelayanan yang dilanggar, dan itu sudah terjadi di semua gereja. Dan itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita ini punya pengharapan yang kuat? Tidak. Termasuk pekerjaan saudara. Ketika saudara bekerja, profesi saudara, pasti ada tantangan, ada orang-orang yang mencoba menjegal saudara. Bukan cuma dalam pelayanan saudara. Persaingan-persaingan terjadi, orang-orang berusaha untuk menghancurkan saudara, orang-orang berusaha untuk mengambil tempat kedudukan saudara, orang-orang berusaha untuk menghancurkan bisnis saudara, pesaing-pesaing. Tetapi kalau pengharapan saudara dalam Kristus kuat, maka saudara tidak pernah goyah. Jika kita kehilangan pun seperti Tuhan Yesus rela melepaskan haknya, kesetaraan dengan Allah, merendahkan diri sampai mati sebagai hamba, naik ke kayu salib, maka Allah akan meninggikan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, mari di akhir zaman ini saudara, pengharapan kita sudah jangan pada yang kelihatan. Kalau saudara berharap pada yang kelihatan, engkau akan kecewa. Sebab tidak ada manusia yang baik saudara. Tidak ada satupun manusia yang baik. Kalau kita menganggap mereka baik, ternyata ujungnya tidak baik. Dan itu kita tidak perlu mempersoalkan, karena semua manusia telah berdosa. Meskipun dia seorang gembala, meskipun dia seorang pendoa. Jangan kita berharap kepada manusia, apalagi berpengaruh pada bangsawan, orang-orang kaya, orang hebat, orang-orang yang punya kedudukan yang hebat. Saudara, kita tidak menaruh harapan kepada manusia. Pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Orang yang punya pengharapan yang kokoh kepada Tuhan Yesus, maka perjanjian Abraham pasti turun atas orang itu karena diikat dengan sumpah. Mari saudara, memang kita tidak boleh bersumpah atas apapun. Tapi mari kita berikrar, bernasar. Kita tidak akan menaruh pengharapan pada yang kelihatan. Bahkan kesuksesan pelayanan pun tidak menjadi pengharapan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa bahwa pelayanan kita ini sukses berhasil, jangan-jangan itu satu kesombongan, itu satu hal yang kotor juga di hadapan Tuhan. Tetapi mari rendah hati. Apa yang kita kejar sih? Apa yang kita cari? Bapak Ibu Saudara, mari
kita berpikir lebih realistis, terutama dalam pelayanan. Apa sih yang kita cari dalam pelayanan? Apa sih yang kita kejar? Bukankah yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan? Kalau kita menaruh pengharapan kita pada yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai perintis, di mana Tuhan Yesus telah masuk ke dalam tahta Allah, menghadap tahta bagi kepentingan kita. Jangan saudara menaruh pengharapan kepada yang kelihatan. Itu bukan berarti saudara tidak mengasihi mereka, bukan. Kita mengasihi, tetapi karena waktu yang singkat, seolah-olah apa yang kita miliki itu tidak kita miliki. Termasuk gereja yang kita gembalakan, saya gembalakan. Seolah-olah saudara, karena semua itu akan lenyap. Tetapi yang tidak lenyap hanya satu, yaitu pengharapan kita kepada Kristus tidak pernah lenyap. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan Yesus dan Allah Bapa. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa. Kami sadar bahwa selama kami hidup di dunia ini tantangan terjadi. Bahkan dalam pelayanan yang sifatnya kudus, suci, di situ ada banyak tantangan penghambat, persaingan. Orang-orang yang tidak etis, orang-orang yang tidak memiliki kode etik sama sekali. Mereka tidak menjaga perasaan dari teman-teman pelayanan, itu terjadi. Gereja pecah, pelayanan pecah, semua terjadi. Karena semua yang ada di dunia ini tidak pernah kekal. Sehingga kami tidak pernah bisa berharap kepada yang kelihatan, kepada janji manusia. Bahkan sumpah-sumpah manusia pun tidak bisa. Karena manusia tidak ada yang baik. Siapapun manusia itu, hanya satu yang baik, Engkau Bapa dan Putramu Yesus Kristus. Oleh karena itu kami menaruh harapan yang kokoh pada Putramu saja. Sebab semua yang ada pada kami ini akan kami tinggalkan. Termasuk pelayanan yang paling hebat, termasuk gereja yang paling hebat pun, itu bukan pengharapan kami. Kiranya firman-Mu ini memelihkan, mencelikan mata setiap kami yang rabun, yang buta, telinga yang tuli, supaya kami bertobat. Supaya kami bisa menjaga hidup kami untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan perpecahan, bukan kerusuhan. Ya Bapa, kami bersyukur. Khususnya kegerakan NCC Internasional, kami digoncang, kami dihimpit, kami dipepet, kami sengaja dicemooh oleh orang-orang yang merasa berkedok dengan pelayanan, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang tidak tulus hatinya. Ya Bapa, kami siap kehilangan, kami siap. NCC Internasional pun bukan pengharapan kami, sebab kami hanya melakukan bagi Tuhan Yesus yang terbaik. Memberkati imam-imammu yang bertugas sepanjang hari ini sampai pagi nanti, mereka setia karena mereka berpengharapan pada Tuhan Yesus, bukan pada kegerakan. Kami bersyukur ya Bapa, hamba menyerahkan semua imam-imam. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari buka dua tanganmu, terimalah pengurapan imam dan raja, berkat kehidupan turun atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama katakan, amin. God bless you all.